Mohon perhatian, diberitahukan kepada seluruh peserta Zoom Academy Power Team. Sebelum kita masuk kepada materi Zoom kali ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa aturan penting di saat Zoom berlangsung. 1. Peserta dilarang keras menghidupkan mic di saat penyampaian materi Zoom. 2. Bagi kalian yang belum bisa mendengar suara kami, agar bisa mengklik join audio di pojok kiri bawah HP Anda. Lalu pilih Wi-Fi atau data seluler. 3. Bagi yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau bisa melalui raise hand. Pertanyaan Anda akan dijawab saat penyampaian materi sudah selesai. 4. Berhubung Zoom ini ditampilkan di YouTube streaming Power Team, diharapkan bagi yang open kamera, agar bisa memakai pakaian yang rapi atau pantas. Jangan sampai telanjang dada. 5. Yang tidak kalah pentingnya adalah, jangan sampai lupa, siapkan cemilan dan kopi kalian. Zoom kali ini akan dipimpin oleh top leader Power Team, Mr. Kenzi Crypto dari Batam. Dan akan dipandu oleh host fenomenal, Pak D. Haris dari Bekasi. Serta akan dibantu oleh co-host dari leader Power Team. Sekian dari kami, selanjutnya, Zoom akan kami serahkan sepenuhnya kepada host untuk mengatur jalannya Zoom ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, selamat malam. Selamat malam Pak Haris, Bang Kenji. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Kenji, Pak Diri, semoga sehat semuanya yang ada di Bapak Ibu sekalian, di malam hari ini bersama kita untuk belajar kembali. Selamat malam Pak D, Bang Kenji. Dan pada malam hari ini kita tetap diberi kesehatan, diberi kebaikan, dan diberi kesempatan pastinya untuk bisa bertemu dan kumpul kembali. Alhamdulillah. Amin. Pak D. Haris sebagai Kontrol Admin Power Team dan Bang Kenzi sebagai top mentor leader dari Power Team pada malam hari ini menyampaikan sebuah atau sebuah peluang bisnis kekinian, bisnis di dalam jaringan blockchain dan cryptocurrency di dalam rangkuman Metaverse Ecosystem. Salam kenal semuanya yang belum pernah ikut dalam Zoom malam hari ini, dan bagi yang sudah bergabung di Metaverse, pastinya ini adalah suatu tempat untuk kita saling bertemu, bersapa, dan bercerita tentang pengalaman mengerjakan bisnis Metaverse. Sebelum kita mulai pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah sebagai rasa syukur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zoom meeting kali ini akan juga kita siarkan di channel YouTube. Tadi saya sudah bagikan di link Zoom-nya. Silakan dibagikan ke teman-teman yang tidak bisa masuk di Zoom. Karena untuk kapasitas Zoom hanya 100 orang, sedangkan yang sisanya pastinya hanya bisa ikut dengan channel YouTube. Dan channel YouTube yang kami bagikan juga bisa Anda setel kembali di lain waktu untuk Anda pelajari berkali-kali tanpa harus bertemu dengan kami langsung. Baiklah, untuk mempercepat waktu, Zoom ini akan kita selenggarakan selama 3 jam, berakhir pada jam 11. Presentasi 1 jam akan disampaikan oleh Bang Kenzi dan selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Baik dari Zoom meeting maupun dari YouTube akan kami buka pertanyaan untuk kita jawab. Oke, demikian dari saya. Silakan Bang Kenzi untuk bisa memulai presentasinya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Haris atas prepare Zoom-nya. Terima kasih tim leader Power Team Indonesia yang telah membagikan link-nya. Semoga link yang dibagikan bermanfaat untuk semua dalam hal edukasi, sebuah peluang bisnis yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman Power Team Academy. Kita hadir lagi, bertemu lagi dalam hal yang positif.
dalam hal yang luar biasa untuk menemukan suatu jalan peluang bisnis jangka panjang, bisnis yang bisa diandalkan di era saat ini. Ini adalah sesuatu gebrakan baru atau revolusi penemuan sistem terbaru, yang mana selama ini kita melihat network yang kita kembangkan dahulu itu penuh dengan kekurangan dalam hal ketahanan. Tapi di era saat ini, berkat adanya teknologi yang terus bertumbuh, kita menemukan jalan, yang mana jalan tersebut memungkinkan kita untuk berbisnis dan mengembangkan bisnis tersebut selamanya. Jadi harapan kami, apa yang kami sampaikan menjadi manfaat, menjadi peluang. Mungkin ini adalah hal baru bagi teman-teman, tapi yakinlah bisnis ini tingkatnya adalah standarnya global, bisnis ini tingkatnya adalah standarnya teknologi yang sedang tren saat ini dan lebih berkembang di hari-hari berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Pengembangan proyek ini luar biasa karena kita mengembangkan banyak elemen, bukan hanya berbicara tentang kripto, NFT, tapi semuanya. Metaverse adalah suatu konsep ekosistem semua produk dari blockchain, yang mana setiap elemen yang akan diluncurkan akan menjadikan peluang sumber uang untuk mitranya. Semoga ini bermanfaat nantinya. Sesi malam ini itu ada 2 sesi. Pertama itu sesi materi, kedua adalah sesi tanya jawab. Selesai materi, teman-teman bisa bertanya, diskusi santai dengan cara raise hand atau menulis di kolom komentar, di kolom chat. Nanti kita akan respon, kita akan bahas bersama-sama dengan moderator kita, Bang Haris dan tim leader Power Team Indonesia. Kemudian kami juga memohon maaf karena kapasitas Zoom ini terbatas, tapi jangan khawatir. Kami menyediakan alternatif lain, yaitu live streaming di YouTube channelnya Power Team. Link sudah kami bagikan, harap diteruskan agar manfaatnya merata di seluruh Indonesia. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di dalam Zoom malam ini, salam kenal, ya, saya Kenzi dari Batam. Dan saya pribadi itu terhubung langsung dengan global internasional untuk standar edukasi, standar pemahaman, standar pengembangan. Dan kami selalu aktif memberi apa yang kami pahami, yang mana tujuannya agar blockchain teknologi ini bisa dimanfaatkan, bisa menjadikan sebuah peluang baru, bisa menambah ilmu pengetahuan untuk menyambut era baru di dalam pengembangan yang terus berlanjut. Kita akan memasuki dunia digital metaverse. Kita akan mendapatkan aset-aset cryptocurrency. Proyek ini didesain untuk mengumpulkan aset digital berupa kripto, NFT, yang mana itu semua bisa dijual dan dijadikan rupiah. Harapnya bisa diterima informasi ini dan saya akan masuk ke sesi materi. Saya akan bagikan slide dan saya akan setting. Oke, saya akan setting. Oke, teman-teman, selamat datang di Zoom Metaverse Power Team Indonesia. Teman-teman, kata kunci dari bisnis ini adalah pertama di dunia. Kenapa? Karena kami memfilter banyaknya orang-orang di luaran sana menyamakan proyek ini dengan proyek-proyek sentral pada umumnya. Ketika kata kuncinya adalah pertama di dunia, artinya ini adalah sebuah penemuan, sebuah revolusi, yang mana ini adalah sistem baru yang diimplementasikan di dalam dunia desentralisasi. Jadi proyek ini berhubungan erat dengan blockchain teknologi. Pertama di dunia artinya tidak ada kesamaan dengan sistem binari, matahari ataupun trinary. Pertama di dunia artinya tidak ada kesamaan dengan proyek MLM, BO, penjualan robot trading, investasi, dan lain-lain yang mungkin dulu pernah kita temukan. Jadi tidak ada kesamaan. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa menyadari dan tim leader Power Team, orang-orang yang lebih dulu bergabung mempelajari sistem ini, faktanya melihat bahwa ini tidak ada kesamaan dengan proyek pada umumnya di dunia network. Ini sebuah revolusi, sebuah hal baru, penemuan yang luar biasa, yang mana tujuan dari bisnis ini untuk mengembangkan ekosistem desentralisasi finance atau DeFi. Maka erat hubungannya proyek ini dengan smart contract, blockchain, kemudian cryptocurrency, Web3. Jadi semuanya adalah produk-produk blockchain yang kita kembangkan di bisnis ini. Kemudian sebagai motivasi kami di kalimat utama sebelum kita memulai materi, proyek ini sekali untuk selamanya. Dalam arti, kita sama-sama tahu, kita sama-sama berpengalaman di dalam dunia network.
kita memahami pengembangan bisnis. Ketika kita mengembangkan bisnis, tujuannya adalah untuk masa depan kita. Dulu mungkin kita mengembangkan bisnis, setelah berhasil bisnisnya tumbuh, tapi di sisi lain kita tidak bisa mengakses kembali situs atau apa yang sedang kita bangun. Tapi solusi untuk bisnis jangka panjang telah ditemukan. Metaverse hadir dengan kekuatan teknologinya, sistemnya kuat, teknologinya hebat, yang bisa diandalkan, tidak bisa diintervensi, dimusnahkan, ataupun dimatikan. Maka bisnis ini cukup aman, bisnis ini memungkinkan untuk penerapan komitmen dan konsisten, yang mana komitmen dan konsisten tidak bisa dikembangkan di proyek sentral, karena proyek sentral adalah proyek orang lain. Tapi kita mendapatkan bisnis atau sistem bisnis yang memungkinkan untuk penerapan independent business owner. Kita lanjut ke penjelasan Metaverse. Banyak orang bertanya dan mungkin belum memahami sepenuhnya Metaverse. Tapi di sisi lain penjelasannya terkadang kita menemukan hal-hal baru. Itu adalah wajar bagi teman-teman yang belum memahami sepenuhnya tentang blockchain. Ya, Metaverse ini adalah bisnis pemasaran program smart contract yang mana kita mempunyai sistem smart contract-nya yaitu Tekstil dan Universe Matrix. Dan ini merupakan cara baru untuk menghasilkan aset yaitu cryptocurrency. Proyek ini berlapis sifatnya dalam satu ekosistem dan program yang kita kembangkan adalah semua elemen produk blockchain. Ada NFT, ada cryptocurrency, ada platform Web3, dan juga ada program-program staking, semuanya disatukan di dalam satu ekosistem. Di sini kita juga mengembangkan semuanya, yaitu program aset, smart contract, dan digital asset. Jadi semua sistem yang ada di proyek ini menggunakan smart contract, itu digaris bawahi. Sistem ini pastinya terdesentralisasi, ditemukan oleh Lado Oktanikov. Dia menemukan sistem baru, dan hebatnya sistem baru tersebut berupa matriks sistem dijalankan di dalam jaringan teknologi blockchain Polygon. Idenya muncul di tahun 2021 dan peluncuran sistem utamanya smart contract tekstil matrix ya. Kemudian juga sudah diluncurkan atau didistribusikan aset berupa NFT royalty dan juga sudah diluncurkan semua penghubung ekosistem yaitu program intinya berupa smart contract dan juga sudah diluncurkan Universe Matrix smart contract beserta program smart contract multi-mining untuk mendistribusikan cryptocurrency Forcecoin. Dan juga sudah meluncurkan market flash untuk jual beli NFT yang mana market flash ini akan dikembangkan terus-menerus. Teman-teman bisa melihat perjalanan proyek ini. Proyek ini akan terus berkembang dan kita ke depannya akan mendapatkan sebuah sistem peningkatan fungsional dari Universe Game App atau program Universe yang ditingkatkan. Kita juga ada peluncuran DEX, kita juga punya staking program, holding, Forcecoin listing, dan bahkan program-program swap, wallet kita juga dikembangkan di sini. Jadi kita punya wallet sendiri ke depannya, kemudian ada SSO program dalam hal pengembangan perusahaan dan juga ada banyak produk-produk NFT berupa tekstil good, tekstil royalty yang mana tekstil program ditingkatkan. Dan sini juga ada peningkatan tekstil atau fungsional ditingkatkan di program tekstil, ada peluncuran Metaverse, program Mana, kemudian juga ada Boost Matrix merupakan sistem berikutnya, sistem bisnis berikutnya. Ada peluncuran zona game blockchain. Jadi di sini ada pengembangan blockchain game juga, ada Overreal juga Matrix. Jadi banyak sekali pengembangan yang akan dikembangkan di sini. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Metaverse Ecosystem adalah sebuah proyek besar yang mana proyek ini mengembangkan seluruh elemen produk blockchain. Ini sangat menarik ketika teman-teman mengikuti dan memahami bisnis ini dan pastinya akan menumbuhkan manfaat yaitu perubahan finansial besar-besaran. Kekuatan bisnis ini pastinya ada. Kekuatan bisnis ini memungkinkan untuk teman-teman menjalankan bisnis ini sangat nyaman, kuat, dan pastinya bisnis ini sudah terbukti. Bisnis ini, 5 pilar ini pastinya berhubungan dengan teknologi, yaitu blockchain teknologi, itu pilar pertama. Kemudian semua program kita menggunakan smart contract. Kemudian sistem ini desentralisasi sistem, jadi tidak ada hubungannya dalam hal sentral. Jadi bisnis ini cukup aman karena jauh dari intervensi atau manipulasi pihak-pihak tertentu. Kemudian alat transaksi yang kita gunakan, pendapatan kita yaitu cryptocurrency.
Dan di sini juga kita mengembangkan desentralisasi finance, DApps, desentralisasi application. Jadi aplikasi yang terdesentralisasi ini adalah untuk mengakses semua program atau aset-aset untuk memvisualisasinya dalam hal hubungannya adalah untuk menghubungkan semua ekosistem ini. Jadi teman-teman, saya tidak mendetailkan apa itu blockchain, smart contract, desentralisasi sistem, cryptocurrency, dApps, desentralisasi application. Tapi penjelasan ini sebenarnya jauh sebelum Metaverse hadir di dunia ini. Tapi sayangnya mungkin kita dulu tidak mempunyai alasan untuk mempelajari ini. Tapi saat ini kita mempunyai alasan yang kuat karena kita ikut terlibat di dalam sejarah pengembangan ekosistem blockchain yaitu Metaverse. Jadi teman-teman harapnya sebelum memasuki lebih dalam tentang proyek ini, kami menyarankan atau memberikan semacam arahan untuk teman-teman supaya lebih detail mempelajari tentang blockchain, ya, elemen 5 pilar ini. Nah, ini bisa dipelajari di mana di YouTube channel itu banyak sekali. Di Wikipedia, Google, teman-teman tinggal cari apa itu blockchain, apa itu smart contract. Tanpa memahami ini, terkadang logikanya sulit ditemukan untuk pengembangan bisnis ini. Oke, kenapa saya tidak detailkan? Nanti takutnya terlalu panjang dan saya akan lanjut ke penjelasan secara umumnya. Dan di sini unsur kelebihan yang akan saya jelaskan. Metaverse menggunakan teknologi yang sempurna. Jadi pemasaran program smart contract di Metaverse ini sudah didukung oleh teknologi yang revolusioner. Kode smart contract Metaverse ini itu tersedia untuk umum. Jadi teman-teman dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjang. Pertama, bisnis ini secara garis besarnya itu otonom. Maksudnya Metaverse ini dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom, yang di dalam sistem itu tidak menyertakan faktor manusianya. Jadi semua masalah yang ditimbulkan oleh manusia itu dihilangkan karena memang faktor manusianya juga tidak ada hubungannya dengan sistem ini. Nah, kalau dulu biasanya kita ditipu, kita gagal di dalam bisnis online itu karena kendali dari manusia itu sendiri, baik admin, owner, atau pengelola dananya. Maka kita dibebaskan dari faktor manusia yang biasanya banyak risiko yang timbul di dalam suatu bisnis network atau bisnis online. Oke. Kemudian kondisinya tidak dapat diubah. Jadi blockchain ini mengamankan semua program smart contract atau algoritma program bisnis ini. Oleh karena itu tidak seorang pun bahkan Lado Oktanikop atau pembuat ide bisnis ini itu tidak dapat mengganggu, membatalkan atau mengubah program beserta transaksi yang sudah ada. Jadi secara keamanan dana, keamanan sistem kita cukup aman. Tidak ada perubahan-perubahan plan yang sifatnya merugikan kita sebagai pelaku bisnisnya. Mungkin dulu kita menjalankan bisnis, tahu-tahu kita kembangkan bisnisnya tumbuh, plannya berubah. Situsnya tidak bisa diakses, akun kita di-ban, dan banyak sekali di masalah-masalah yang ditemukan di bisnis sebelumnya. Tapi ini terselesaikan berkat adanya blockchain teknologi. Kemudian bisnis ini juga transparannya 100%. Tidak ada yang ditutupi di bisnis ini. Kode smart kontraknya ini sifatnya terverifikasi, terbuka untuk umum. Dan siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi beserta program yang ada. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Teman-teman, transparansi bisa dilihat di Polygon Scan. Teman-teman bisa melihat kode smart kontraknya, melihat programnya, apakah ada program-program yang sifatnya merugikan pelaku bisnisnya. Sampai saat ini tidak ditemukan logik program yang mementingkan sekelompok orang atau program-program hidden yang merugikan kita sebagai pelaku bisnisnya. Ini menarik sekali, bahkan teman-teman bisa melihat historical secara keseluruhan transaksi global. Bahkan teman-teman bisa melihat login ke ID siapapun untuk melakukan riset dan pembuktian. Bisnis ini transparan, artinya tidak ada hal yang ditutupi, maka bisnis ini adalah bisnis kejujuran. Ketika bisnis ini transparan, maka pastinya tidak ada penipuan. Karena salah satu penyebab atau faktor penipuan itu ketidaktransparansi. Oke. Kemudian, poin berikutnya, bisnis ini sepenuhnya otomatis. Semua transaksi di Metaverse ini adalah peer-to-peer atau langsung, wallet to wallet, mitra to mitra.
Yang mana di sini juga tidak ada proses withdraw yang biasa kita kenal di bisnis sebelumnya, dapat bonus, kita klik withdraw, kita dapat uang. Maka di sini adalah transaksi langsung. Tidak ada dana di pihak ketiga. Dananya di antar wallet. Jadi cukup aman secara dana karena memang dananya tidak dikelola oleh orang tertentu atau perusahaan tertentu. Ini adalah bisnis pemasaran seperti logika pemasaran pada umumnya di dunia nyata, cuma dibantu dengan program smart contract blockchain teknologi. Kita memasarkan program digital atau aset digital yang mana ketika kita memasarkan itu akan diatur oleh program algoritma smart contract. Hanya itu. Oke. Kemudian program ini terdesentralisasi, jadi bukan sentral. Tidak ada di sini pihak ketiganya. Tidak ada manajer, tidak ada istilah owner, founder, nggak ada di sini. Adapun pencipta atau penemu dari sistem ini, dan hebatnya statusnya sama seperti kita. Dia mempunyai sistem yang sama, harga yang sama, ingin mendapatkan hasil juga harus melakukan hal yang sama. Maka bisnis ini cukup adil karena kenapa? Biasanya ketika kita memasarkan suatu produk, memasarkan suatu program, robot, atau apapun itu ceritanya, biasanya kita hanya mendapatkan persentase 10%, 15%, sisanya kemana? Ke ownernya atau perusahaannya. Maka di Metaverse tidak seperti konsep seperti itu. Ketika teman-teman menjalankan bisnis ini, memasarkan sistem ini, maka hasil pemasarannya 100% itu didistribusikan untuk kita dan mitra kita. Jadi 100% ke mitra. Bukan dikirim ke Lado dulu baru kita mendapatkan bonus dari Lado. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi menarik sekali ketika kita memahami ini. Kemudian 100% ada dalam jaringan. Metaverse cukup adil secara sistem. Di Metaverse tidak akan pernah menemukan kecurangan dalam hal biaya. Tidak ada di sini namanya harga stokis yang mana harganya lebih murah dari orang biasa, nggak ada. Di sini juga tidak ada harga ponder, biasanya pondernya gratis, didaftarin akun gratis sehingga dia mengembangkan di luaran sana dengan biaya yang lebih tinggi, nggak ada di sini. Di sini juga tidak ada selisih-selisih yang sifatnya hidden atau tersembunyi. Jadi bisnis ini sama, semua orang sama. Level atau sistem bisnisnya sama, harga levelnya sama, tidak ada perbedaan sama sekali, dan tidak menguntungkan sekelompok orang atau individu tertentu. Jadi hak kita di bisnis ini sama. Secara logika, semua orang memiliki sistem yang sama, harga yang sama, aturan di dalam programnya juga sama. Jadi tidak ada istilah dalam hal ketidakadilan di dalam bisnis ini. Jadi penerapan bisnis ini sempurna sekali ketika kita memahami dasar-dasar dan ini ternyata bisa diimplementasikan sebuah sistem yang luar biasa berkat adanya blockchain teknologi. Di sini saya membuka sebagai pemahaman bahwa kita sama-sama tahu teknologi blockchain ini digunakan di dua algoritma program pada umumnya. Jadi pada unsurnya dua pengembangan. Jadi blockchain teknologi ini pada umumnya kita tahu untuk mengembangkan aset, digital aset. Cryptocurrency itu udah banyak orang tahu ya. Kemudian ada NFT itu juga sejenis aset atau token yang mana di Metaverse itu kita mengembangkan cryptocurrency yaitu Porcoin. Ya, untuk NFT-nya ada NFT royalty dan banyak NFT nantinya. Kemudian kalau cryptocurrency pada umumnya yang kita kenal ada Bitcoin, ya, ada USDT, Ethereum dan lain-lain. Itu adalah aset-aset yang mana itu adalah produk dari blockchain, pengembangan dari blockchain. Itu pada umumnya yang kita ketahui itu. Kemudian ternyata algoritma blockchain ini juga mengembangkan sebuah program aset yang mana yaitu smart contract. Smart contract ini mungkin kurang banyak dipahami. Karena smart contract ini sifatnya adalah sistem yang didesain, yang mana sistem tersebut dibuat, kemudian dijalankan di dalam program algoritma untuk pengembangan blockchain. Ya, maka teman-teman bisa melihat ada banyaknya platform desentralisasi finance saat ini. Teman-teman bisa meminjam dana berupa cryptocurrency di platform tertentu, itu banyak sekali di aplikasi terdesentralisasi. Ada juga istilahnya exchanger yang sifatnya desentralisasi atau DEX, ya, Decentral Exchange. Itu juga merupakan smart contract pengembangan. Untuk Metaverse, kita juga ada matrix system, ya. Metaverse kita juga mengembangkan dan Metaverse ini juga dikembangkan oleh proyek lain, pengembangan smart contract juga. Kita juga mengembangkan smart contract universe.
NFT Marketplace juga kita kembangkan, eksternal juga mengembangkan. Kita juga mengembangkan game blockchain staking program, ya DEX. Nah, jadi kita bisa melihat kesimpulannya bahwa teknologi blockchain itu dikembangkan di dua konsep ini. Dan ternyata Metaverse mengembangkan semuanya. Jadi cukup lengkap dan mempunyai peluang uang yang cukup banyak. Oke. Nah, selain dari apa yang saya sampaikan tentang teknologinya, tentang dasar-dasar dari Metaverse di atas, itu tidaklah cukup. Kita tidak cukup berbicara Metaverse adalah bisnis yang luar biasa, bisnis yang bisa dikembangkan terus-menerus, bisnis yang anti-scam, bisnis yang ada di ratusan negara, itu tidak cukup. Tapi pembuktianlah yang membawa kita lebih kuat di bisnis ini, lebih yakin di bisnis ini. Kami pernah mengambil data dari tim kami, 1 bulan mereka bergabung, kita ambil datanya, kita lihat pendapatan dalam akumulasi 1 bulannya banyak. Ada yang 200 juta, 140 juta, 64 juta. Bahkan tim lain juga melakukan hal yang sama dan hasilnya juga gak jauh beda. Dan juga di negara-negara lain mendapatkan lebih dari ini. Bahkan ada yang mendapatkan 2 miliar hanya 1 bulan. Jadi secara logika ini sudah cukup untuk pembuktian bahwa bisnis ini layak untuk diperjuangkan. Bisnis ini membuktikan bahwa kita bisa merubah finansial kita secara besar-besaran. Mewujudkan impian kita dengan jalannya menjalankan bisnis ini. Jadi sudah terbukti dan teman-teman bisa melihat, menyadari bahwa pendapatan ini di atas pendapatan rata-rata umum orang Indonesia. Artinya kapasitasnya lebih tinggi untuk mendapatkan peluang uang di bisnis ini. Oke. Nah, selain dari itu juga, saya perlu menjelaskan bahwa Metaverse ini bukan semacam investasi. Kita bukan menaruh uang, sejumlah uang didepositkan, bukan seperti itu konsepnya. Tapi Metaverse ini lebih ke transaksi. Nah, setiap transaksi pastinya ada namanya alat transaksi. Metaverse kita memasarkan program aset, digital aset, sehingga alat transaksi yang pas pastinya juga menyesuaikan. Maka di sini kita menggunakan sejenis kripto, DAI stablecoin, token yang stabil. Dan teman-teman juga memahami bahwa Metaverse ini adalah bisnis yang sifatnya global, lintas benua, bukan bisnis lokal area. Maka alat transaksi yang pas itu bukan uang fiat, bukan rupiah, bukan dolar, tapi kita menyesuaikan dengan bisnisnya, maka pastinya kita menggunakan cryptocurrency atau token yang stabil yaitu DAI stablecoin. Jadi karena alasan itulah kenapa alat transaksi kita di sini bukan rupiah. Jadi ketika teman-teman mengeluarkan sejumlah uang rupiah itu harus dijadikan ini dulu, baru nanti DAI-nya digunakan untuk membeli program smart contract untuk mendapatkan aset cryptocurrency. Dalam hal ini polanya seperti itu. Nah, kemudian karena ini adalah bisnis blockchain, dan blockchain itu adalah teknologi umum pada umumnya. Teknologi blockchain perlu dipahami, ada banyak. Blockchain itu ada banyak pengembangan. Teknologi blockchain yang kita tahu yang sangat sering didengar atau dikenal yaitu Ethereum. Ethereum itu teknologinya ERC20 misalnya. Kemudian Binance, BNB, itu teknologinya BIP20. Atau Tron, itu teknologinya TRC20. Nah, kita di Metaverse itu menggunakan teknologi jaringan Polygon blockchain. Ini adalah teknologi terbaru yang mana transaksinya cepat dan gas fee-nya rendah. Tapi kalau ini Metaverse menggunakan jaringan Ethereum, maka gas fee atau bahan bakarnya akan tinggi. Maka Polygon lah salah satu teknologi yang juga memungkinkan untuk mengembangkan secara keseluruhan smart contract atau ekosistem bisnis ini. Nah, setiap teknologi apapun itu pastinya membutuhkan gas fee atau bahan bakar, maka teman-teman harus menyiapkan sedikit metik ya untuk ikut di dalam pembelian program smart contract di bisnis ini. Kemudian ke depannya alat transaksi kita yang utama adalah Porcoin. Kedepannya, semua ekosistem yang ada di bisnis ini akan menggunakan cryptocurrency sendiri yaitu Porcoin. Porcoin itu sudah selesai fase multi-miningnya dan saat ini sudah open untuk jual beli. Dalam hal ini ketika teman-teman belum memiliki Porcoin itu bisa membeli kepada mitra lain yang nanti ketika
ini dilistingkan di market bebas dan diaktifkan penggunaannya secara keseluruhan di ekosistem ini, maka ini adalah ada potensialnya menjadi aset yang luar biasa atau aset yang mempunyai nilainya akan terus bertumbuh. Kenapa? Karena total supply Poroscoin ini dibatasi dan penggunaannya terus ditingkatkan. Akan digunakan di Metaverse, akan digunakan ke Universe Matrix, akan digunakan di marketnya NFT, dan banyak lagi. Ada program stakingnya, ada whole Poroscoin-nya, dan macam-macam. Jadi, ekosistem ini sangat besar, dan ketika ekosistem ini bergerak, semuanya menggunakan cryptocurrency Poroscoin, maka Poroscoin ini harganya akan meningkat. Akan terjadi yang namanya hukum supply dan demand. Supply-nya terbatas, fungsional atau pembelinya meningkat sehingga harganya akan tinggi. Maka saat ini harganya 2,78 dolar dari harga di awal itu 0,25 dolar. Oke, saya masuk ke sistem. Metaverse adalah bisnis pemasaran program aset matrix system yang mana program ini didesain untuk mendapatkan aset cryptocurrency. Ada dua program aset matrix system yang sudah diluncurkan yaitu Textile dan Universe. Dari perencanaan program yaitu 4 Matrix Overreal. Jadi perjalanannya masih jauh. Ya, ada dua program matrik lagi yang akan diluncurkan di dalam ekosistem ini. Nah, selain dari itu juga kita mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli program matrik. Tujuannya pastinya harus dipahami betul. Kenapa? Karena sebuah bisnis, sesuatu yang kita keluarkan, itu harus ada manfaatnya. Teman-teman, kita mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli matrix system. Dan pertanyaannya, apa kegunaan dari matrix system, smart contract tersebut? Matrix system itu adalah sistem bisnis yang mana sistem bisnis yang sifatnya permanen, yang tidak bisa diintervensi, yang memungkinkan teman-teman memiliki sistem tersebut secara terus-menerus. Dan menariknya, ketika kita sudah mempunyai sistem tersebut, kita bisa memasarkannya kembali dan potensi bonus tanpa batas atau potensi penjualan tanpa batas. Oke. Selain dari itu, matrix sistem itu sendiri bisa menghasilkan pendapatan pasif dari bonus limpahan. Bonus limpahan itu maksudnya bonus yang terjadi ketika ada pemasaran dari orang lain. Karena ada di beberapa pemasaran atau titik program pemasaran itu dialokasikan untuk didistribusikan kepada mitra lain agar terbentuknya sebuah komunitas. Di mana kita bisa menghasilkan ketika teman-teman memiliki program S6 Matrix dan Universe Matrix. Ya, karena ada 3 yang untuk S3-nya itu adalah pemasaran langsung, bonus penjualan yang tidak terbagi. Oke. Kemudian matriks sistem itu sendiri selain dari sistem bisnis juga sebagai program untuk mendistribusikan aset digital. Aset-aset yang ada di Metaverse ini akan ada banyak. Bukan hanya Poroscoin, tapi di sini ada NFT, TR token, Quantum token, dan banyak lagi. Dan semuanya itu adalah elemen untuk pengembangan ekosistem ini. Dan pastinya ada gunanya dan ada nilainya. Oke. Kemudian yang keempat, matriks sistem itu akan terhubung dengan pengembangan platform Web3. Web3 misalnya pengembangan Metaverse, ya, marketplace NFT, itu semua akses pastinya dimulai dari ketika kita memiliki program smart contract matrix system. Kemudian dari matrix system tersebut kita bisa mendapatkan hasil berupa NFT royalty dan NFT royalty itu adalah sebuah token non-fungible token aset. Aset tersebut bisa digunakan untuk mengklaim pendapatan pasif bulanan dari perputaran pendapatan ekosistem global. Dari matrix system juga, teman-teman akan masuk pastinya mempunyai akses ke akademi bisnis dan blockchain. Jadi teman-teman dengan adanya matrik itu kita bisa belajar tentang blockchain secara keseluruhan. Ya, elemen-elemennya seperti smart contract, cryptocurrency, NFT, kemudian kita juga lebih familiar mengakses wallet-wallet digital, transaksi cryptocurrency. Maka manfaat lain yang saya lihat, yang kami lihat sekarang berkat adanya Metaverse, banyak sekali orang-orang familiar dengan transaksi cryptocurrency. Karena Metaverse mereka bisa membeli Bitcoin, karena Metaverse bisa memahami aset-aset potensi
Nah, jadi banyak sekali manfaatnya. Kalau dulu kita tidak mengenal Trust Wallet, Token Pocket, tidak mengenal Pintu, tidak mengenal toko kripto, berkat Metaverse, orang-orang Indonesia mulai familiar dengan hal tersebut. Itu adalah manfaat lain dari sisi Metaverse, dari sisi pengetahuan, dari sisi pemahaman. Nah, jadi apa yang kita pelajari di bisnis ini adalah pemahaman atau ilmu pengetahuan yang bisa digunakan terus-menerus. Kalau berbicara tentang blockchain, itu bukan hanya berbicara tentang Metaverse, tapi ada banyak produk-produk blockchain lain di luaran sana yang mungkin ada manfaatnya untuk kita manfaatkan. Kemudian dengan matrix system, kita terhubung di dalam komunitas besar, ekosistem cryptocurrency global. Yakinlah teman-teman naik kelas. Dengan sistem matrik, teman-teman ada di dalam satu kesatuan, yaitu Metaverse Ecosystem, yang mana orang di dalam bisnis ini melibatkan ratusan negara. Dan dalam hal ini bukan orang-orang biasa. Mereka adalah analisis cryptocurrency, pakar program algoritma smart contract, ya, analisis pasar cryptocurrency, bahkan Metaverse masuk di dalam majalah terkenal dan juga ada banyak pengembangan-pengembangan di dalam news global internasional yang mana kita ada di tingkat pertama di dalam hal pemahaman atau edukasi-edukasi di dalam blockchain teknologi. Jadi cukup menarik kalau dipahami, tapi teman-teman harus pastinya melalui proses pengenalan dan pendekatan di bisnis ini. Kemudian selain dari itu, saya akan melanjutkan tentang tekstil matrik. Kita memasarkan program aset tekstil matrik, dan ini adalah sistem bisnis permanen dan juga bisa mendistribusikan aset digital. Yang mana disiapkan ada 12 level program. Di dalam 12 level program ini ada dua jenis sistem matrik, yaitu S6 dan S3. S6 dan S3 itu pendapatannya S6 matrik pendapatannya 300% per siklus, S3 pendapatannya 200% per siklus. Selain dari kita mendapatkan hasil dari pemasaran dan bonus limpahan, program ini juga bisa mendistribusikan aset-aset seperti energi token, NFT, dan juga ada tekstil produk nantinya. Dalam waktu dekat, ini kita mendapatkan manfaat lain karena fungsionalnya akan ditingkatkan. Untuk harga levelnya cukup murah. Kenapa saya bilang murah? Dengan hanya level 1 kita sudah bisa memulai bisnis ini. $5 aja kita sudah ikut terlibat di dalam pengembangan bisnis ini. Kita juga terlibat di dalam bisnis yang luar biasa. Skalanya adalah global internasional. Bisnisnya daya tahannya teruji. Sudah teknologi blockchain. Dan pastinya ini adalah peluang untuk semua orang. Bukan hanya kalangan atas, tapi menengah ke bawah bisa ikut berpartisipasi mendapatkan peluang dari bisnis ini. Level 1 harganya $5 aja, level 2 $10, level 3 itu 2 kali lipat dari level sebelumnya dan seterusnya. Jadi cara menghitung harga levelnya dari 12 level ini itu 2 kali lipat dari level sebelumnya. Contoh, untuk level 4 itu harganya $40, itu 2 kali lipat dari level 3, yang mana level 3 harganya $20. Dan perlu diketahui, selain dari harga level ini, teman-teman juga harus menyiapkan gas fee agar sistemnya bisa berjalan secara otomatis, yaitu yang dibutuhkan di teknologi Polygon, yaitu Matic. Jadi alokasinya berapa? Siapkan aja 1 Matic setiap levelnya. Contoh, ketika teman-teman ingin membeli sampai level 5, itu teman-teman juga harus mengalokasikan Matic. Jadi 5 Matic totalnya. Nah, untuk harga sampai level 5 itu tinggal diakumulasi, ditambahkan. 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40 tambah 80. Itulah total yang harus disiapkan berupa DAI stablecoin. Oke. Untuk IDR-nya berapa? Kursnya itu berubah tergantung dolar pada saat kita melakukan transaksi. Sebagai estimasi, itu teman-teman bisa meminta kepada upline-nya yang mengundang di Zoom ini nanti, itu minta aja estimasi dalam rupiahnya. Oke. Nah, cara kerja matrix system simpel sekali. Teman-teman cukup membeli program tersebut dan aktifkan. Dalam hal ini teman-teman bisa membeli. Dalam hal ini tersedia dalam 12 level. Tapi di sisi lain teman-teman bisa memulai dari level 1 dengan modal 100 ribuan itu udah bisa.
Tapi perlu dipahami, semakin besar levelnya, itu semakin besar juga potensi dan percepatannya. Ya, jadi secara logika ada 12 produk yang setiap produknya itu mempunyai harga yang berbeda. Kalau kita mempunyai produk yang lebih banyak, lebih tinggi secara nilai, maka pendapatannya juga pastinya lebih tinggi. Karena kalau berbicara tentang bonus 100%, level 1 itu harganya $5. Kemudian kita mendapatkan bonus 100%, artinya sekali dapat ya $5. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan bonus 100% itu di level 3 harganya adalah $20, artinya sekali dapat $20. Logikanya seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di dalam 12 level tersedia, itu kita bisa melihat ada S6 dan S3. Untuk S6 itu artinya 6 titik matrik kosong atau S6 itu adalah pemasaran yang ditargetkan sebanyak 6 kali. Jadi kalau kita mempunyai S6, kita mendapatkan atau bisa memasarkan sebanyak 6 kali. S6 itu ada di level 1, level 2. Untuk level 3-nya itu adalah S3. Jadi bisa melihat dari visualisasinya. Jadi setiap aset itu dalam bentuk digital itu kita bisa melihat visualisasinya. Bitcoin itu hanya bisa melihat bentuk dan angkanya. Kemudian untuk program seperti smart contract ini kita bisa melihat visualisasinya seperti ini. Dan setiap orang bergabung itu akan melihat di dashboardnya masing-masing bentuknya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada 12 level. Untuk S3-nya ada di level 3 bentuknya. Level 6, level 9, level 12 itu adalah S3. Sisanya adalah S6 matrik. Cara kerjanya secara detail seperti ini. Ketika teman-teman memiliki S6, S6 ini misalnya memiliki level 1, level 2 itu S6. Nah, di situ teman-teman akan melihat ada sistem matrik bentuknya seperti ini secara visualisasi. Dan pada saat kita mengaktifkan, titik matrik ini statusnya kosong. Dan titik matrik inilah yang kita pasarkan kepada orang lain ketika orang bergabung ikut membeli kepada kita dan kita bisa melihat bahwa matrik kita terisi. Nah, setiap matrik terisi sudah diatur oleh smart contract, di mana titik matrik kita mendapatkan hasil dan yang mana untuk didistribusikan kepada mitra lain atau untuk pembentukan komunitas. Ketika teman-teman memiliki S6 matrik dan memasarkan kepada si A di program 1, misalnya dia bergabung, kemudian berhasil memasarkan program 2 juga, maka kita belum menghasilkan bonus. Hasil penjualan yang kita lakukan akan didistribusikan kepada mitra lain. Ya, bisa upline ataupun bisa orang lain. Dan kasus ini tidak menutup kemungkinan juga kita bisa mendapatkan hasil dari pendapatan pemasaran dari orang lain ketika orang lain memasarkan program 1 dan 2. Jadi sistem silang atau terbentuknya komunitas itu ada di S6 matrik. Kapan kita akan menghasilkan? Ketika titik matrik 3, 4, 5 ini terisi. Terisi ini dalam arti bisa dari kita memasarkan atau dari potensi bonus limpahan dari orang lain. Jadi intinya ketika ini terisi kita bisa menghasilkan masing-masing 100%. Kalau 100% berarti totalnya 300%. Kalau ini adalah level 1 artinya kita mendapatkan $15 karena level 1 itu harganya $5. Untuk penjualan yang terakhir atau titik matrik terakhir itu bonusnya 100%. Tapi secara pengaturan smart kontraknya memerintahkan untuk membeli kembali secara otomatis. Jadi secara logika, ketika titik matrik kita sudah terjual semua atau terisi penuh, kita membutuhkan 6 titik matrik kosong kembali, yang mana kita mendapatkan potensi kembali seperti kasus pertamanya. Jadi satu siklusnya kita dapat 300% terisi penuh, kosong kembali, terisi penuh lagi dapat 300%, kemudian kosong kembali dan terus seperti itu, unlimited. Ya. Kemudian untuk S3, S3 itu artinya space-nya 3. S3 pemasaran atau bonus tidak terbagi. Ketika teman-teman memiliki S3, berhasil memasarkan kepada si A, si B, maka kita menghasilkan pendapatan 100%. Contoh S3 ada di level 3, harganya itu adalah $20. Kalau seandainya kita berhasil memasarkan di titik matrik 1 ini ya kita dapat $20. Di titik matrik kedua juga dapat $20, 100%.
di titik matrik ketiga itu kita sebenarnya mendapatkan bonus, ya. Tapi secara otomatis smart kontraknya sudah diatur perjanjian di dalam programnya bahwa hasil dari penjualan program ketiga ini secara otomatis akan digunakan untuk membeli kembali atau mengaktifkan kembali 3 titik matrik kosong berikutnya sehingga kita bisa menghasilkan kembali. Nah, jadi satu siklusnya 200%, kemudian terisi penuh, kosong kembali, terisi penuh kembali, dapat lagi 200%, dan terus seperti itu unlimited. Ya, di sini saya memberi contoh pendapatan yang ada di akunnya Power Team. Kita ambil datanya 1 bulan yang lalu. Pendapatannya sebenarnya luar biasa. Ketika kami mengaktifkan program level 1 ini harganya $5, sampai saat ini juga $5. Dan waktu itu kosong. Belum ada orang yang melakukan pembelian atau pengaktifan di matrik yang kita pasarkan. Tapi kita promosikan, kita jelaskan manfaat dan fungsionalnya. Banyak orang berminat dan juga ikut mengaktifkan atau membeli program ini sehingga dia mengisi di titik-titik matrik ini, ya. Dan hebatnya sudah terjadi 99 siklus. Kalau satu siklusnya adalah 300%, ya tinggal kalikan aja $5 dikali 300%, jadi $15. Kalau ada 99 siklus, ya berarti $15 dikali 99. Hasilnya $1.485. Modalnya berapa? Hanya $5. Ya. Level 2 juga sama. Harganya $10 kita pasarkan dan banyak orang yang mengaktifkan program tersebut dan menjalankan, maka sudah terjadi 71 siklus dan 300% satu siklus berarti $30 dikalikan 71. Jadi dengan modal $10 bisa menghasilkan $2.130. Dan ini terus bertambah dan unlimited. Jadi bukan sampai 71 siklus aja, ini terus bertumbuh. Kalau saat ini dicek ya pastinya udah lebih dari 71 siklus. Level 3 juga seperti itu. Level 3 itu harganya $20, tapi level 3 ini namanya S3 Matrix. Pendapatannya berbeda. Satu siklusnya kita bisa menghasilkan 200%, dan ini adalah pemasaran bonus yang tidak terbagi, ya. Untuk menghasilkan di sini artinya kita harus memasarkan. Nah, ketika 200% dikali 20 dolar itu $40 satu siklus. Kalau di sini ada 116 siklus, itu tinggal kalikan $40, itu $4.640. Level 3 harganya modalnya $20 aja. Kalau dirupiahkan berapa? 69 juta dari modal sekitar 300 ribuan. Jadi cukup banyak penumbuhan value dari modal yang kita keluarkan ketika memang teman-teman melihat potensi ini dan memahami bisnis ini. Dan ini adalah salah satu contoh dari kami aja, belum orang-orang lain yang memang melihat peluang bisnis ini cukup bagus. Kenapa bonusnya sebesar ini? Ya wajar, karena ini adalah pemasaran yang mana hasil dari pemasaran yang kita lakukan itu didistribusikan ke kita dan S6-nya beberapa titik matrik didistribusikan ke mitra lain. Jadi ini berbeda dengan MLM. Kalau MLM itu untuk balik modal kita membutuhkan 8 orang, ya, dengan bonus sponsor 10% dan matching 5%. Tapi kalau di sini cukup 3 orang aja, bahkan itu kita udah BIP atau untung. Jadi lebih cepatnya karena ini adalah pemasaran langsung. Oke. Kemudian selain dari pemasaran program tekstil, kita juga bisa memasarkan program smart contract Universe Matrix yang disiapkan sebanyak 9 level, yang mana Universe ini mempunyai matrik atau sistem kerja yang berbeda dengan tekstil. Kalau tekstil itu adalah bonusnya 100%, tapi kalau Universe setiap titik matriknya adalah 15%. Terdiri dari 5 orbit dan total titiknya ada 62 titik kosong. Kalau diakumulasi 62 titik dikali 15%, satu siklusnya kita bisa menghasilkan 930% dari modal yang kita keluarkan. Ya. Tapi Universe Matrix mempunyai durasi aktif, yaitu 30 hari. Tidak seperti tekstil yang selalu aktif selamanya. Untuk mengaktifkan program ini,
itu kita bisa mengaktifkan kembali sebelum 30 hari dengan harga yang lebih murah, yaitu 5 kali lebih murah atau diskon sekitar 80% ya. Nah, program matrix system ini selain dari mendapatkan potensi dari bonus matrik, kita juga bisa menghasilkan aset-aset lain yang mana didistribusikan dari program ini Porsquin, energi token, quantum token, NFT, dan banyak lagi. Dan Universe Matrix adalah pintu masuk untuk Metaverse. Oke. Nah, cara kerjanya cukup gampang. Dan Universe Matrix ini adalah program pasif, pasif dan aktif. Jadi ketika teman-teman memiliki program Matrix Universe berupa tier program ini, teman-teman akan menghasilkan dari pemasaran langsung atau mitra pribadi, dari limpahan struktur jaringan, limpahan dari atas, ya, limpahan dari bawah. Oke, jadi kita memiliki matrik dan ketika terisi ya kita akan menghasilkan. Sifatnya adalah potensi kalau seandainya kita hanya mengandalkan bonus limpahan. Oke, kemudian ada bonus yang unlimited ketika kita memiliki matrik sistem universe. Kita juga bisa memasarkannya dan mendapatkan bonus referral. Bonus referral ini bukan hanya terjadi satu kedalaman atau kita memasarkan kepada si A dapat 10%, tapi juga ketika si A memasarkan kembali kepada orang lain, kita juga menghasilkan 7% dari kedalaman kedua. Kedalaman ketiga 4%, kedalaman keempat 4%. Jadi aktif di bonus Universe Matrix ini cukup menarik dan unlimited. Oke. Nah, untuk harga levelnya sendiri di eh, Universe Matrix itu untuk saat ini saya tier 1 itu harganya $50. Untuk tier 2 harganya $100. Ya, teman-teman bisa memulai dengan $50 dan mendapatkan sistem Matrix. Dan bonus yang kita terima dari program ini itu berupa Porsquin. Dan Porsquin-nya kita jual jadikan DAI, DAI-nya jadikan rupiah. Untuk pembelian level ini, teman-teman harus menyiapkan satu metik untuk setiap pembelian pengaktifan satu level, ya. Dan di sini ada estimasi rupiahnya, nanti diminta kepada pengundangnya di Zoom ini. Teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut untuk menyiapkan berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli DAI dan DAI-nya nanti digunakan untuk membeli program Matrix. Selain dari program aset berupa smart contract sebagai sistem bisnis utamanya, Metaverse juga telah mendistribusikan aset-aset NFT, yang mana NFT royalty ini bisa didapatkan dengan cara ketika teman-teman memenuhi syarat 5 level tekstil matrik diaktifkan, kemudian 3 level universe matrik diaktifkan, maka teman-teman akan mendapatkan NFT royalty yang statusnya Just NFT. Yang mana Just NFT ini adalah cikal bakal untuk mendapatkan NFT yang tingkatan fungsionalnya lebih baik atau bermanfaat untuk mendapatkan pendapatan pasif. Caranya bagaimana? Ketika teman-teman sudah memenuhi syarat, maka teman-teman masuk ke program NFT royalty-nya. Teman-teman bisa mengklaim NFT ini. Setelah dapat NFT ini, teman-teman tinggal isi dengan token energi. Token energi ini didapat dari mana? Teman-teman bisa mendapatkannya dari Universe Matrix, tapi saat ini teman-teman nanti akan mendapatkan dari beberapa program lain di Metaverse. Energi tersebut bisa kita gunakan dan kita pompalah NFT ini. Just NFT sudah berhasil dipompa, kita bisa mendapatkan NFT aktivator ketika sudah terisi dengan 3.500 token energi. Oke. Just NFT yang sudah ada energinya berapapun itu juga bisa dijual di market, ya. Dan pastinya ketika kita memiliki Just NFT yang terkandung dengan beberapa energi, itu adalah aset. Dan aset ini juga bisa ditingkatkan menjadi aset yang mempunyai fungsional, yaitu NFT aktivator. NFT aktivator juga bisa kita koleksi sebanyak mungkin, kita kumpulkan, dan nanti juga bisa kita gabungkan. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki 3 NFT aktivator, itu bisa di burning atau digabung, sehingga teman-teman bisa menghasilkan NFT supervisor yang fungsionalnya lebih baik.
Jadi total NFT yang disiapkan untuk mendapatkan pendapatan pasif bulanan itu ada 7. Jadi di sini ada NFT aktivator yang mana persentase bonus ini diberikan 30% dari keuntungan perputaran ekosistem global yang mana status distribusinya sebagai berikut. Untuk aktivator itu 10% dari alokasi 30%. Supervisor 11%. Manager 12% dari 30%. Pro Manager itu 13%. Presenter 14%. Ambassador 15%. Yang tertingginya ketika kita memiliki Millionaire Club NFT. Jadi kalau kita punya NFT yang CMC ini, itu kita bisa menghasilkan setiap bulan itu 25% berupa dolar, DAI. Dan pastinya kalau punya NFT yang tertinggi ini tidak banyak orang yang punya sehingga alokasi 25% dari 30% ini tidak terbagi. Ini berbeda kasus kalau NFT aktivator 10% dari alokasi 30% ini didistribusikan di banyak orang. Karena saya yakin itu banyak sekali yang mendapatkan aktivator. Tapi kalau untuk NFT yang level tinggi mungkin hanya beberapa orang aja. Sehingga distribusi bonusnya ya pastinya lebih besar karena tidak terbagi eh, di banyak orang. Jadi itu yang harus dipahami bersama-sama. Kita tingkatkan NFT masing-masing dengan cara apa? Teman-teman bisa memompanya dari matrix system atau membelinya di market sehingga digabungkan dan menjadilah NFT-NFT yang kita perlukan. Nah, kemudian di sini saya masuk ke aset lain, yaitu cryptocurrency sejenis itu. Di Metaverse ini ada namanya Porcoin. Porcoin ini pertama kali didistribusikan dengan konsep multi-mining, smart contract, yang mana diatur dengan program smart contract Dexa Halving, yang terhubung dengan program Universe. Jadi Porcoin ini bisa didapat dari matrix system yang bonusnya 15% tersebut. Setiap titik itu bisa kita menghasilkan Porcoin. Kemudian juga ada distribusi melalui coinset atau multi-mining. Dan sayangnya saat ini telah berakhir karena total persentase yang didistribusikan sudah sepenuhnya didistribusikan. Pada saat itu harganya 2,25 dolar. Dan saat ini harganya udah tinggi, sudah menjadi 2,7 ya dolar. Jadi untuk teman-teman yang dulu pernah membeli 0,25 dolar itu sudah mendapatkan keuntungan 11 kali dari modal. Dan saya ucapkan selamat dan teman-teman bisa menjualnya di menu wallet Enervalent dan juga teman-teman yang belum memiliki bisa membeli dengan harga 2,78 dolar. Dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa Porcoin didistribusikan melalui program Universe Matrix. Totalnya itu 80% didistribusikan melalui program Universe, sisanya itu melalui program TR Token dan beberapa project lain. Jadi masih ada kemungkinan kita akan menghasilkan Porcoin dari platform berikutnya. Jadi untuk saat ini Porcoin hanya didapat dari bonus Universe Matrix dan teman-teman bisa membelinya langsung ke mitra lain melalui program yang sudah disediakan, yaitu program DEX internal. Dan kita juga ada Project Metaverse. Project Metaverse ini adalah project besar yang semua elemen di dalam project ini memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas apapun. Kita bisa melakukan pertemuan, kemudian melakukan jual beli, melakukan permainan game atau mining aset dan banyak lagi. Dan ada aset-aset virtual juga seperti tanah virtual, properti virtual yang semuanya akan diaktifkan nantinya dan alat transaksi yang digunakan di sini adalah Bitpors, token yang internal untuk pengembangan Metaverse. Nah, Bitpors kita hasilkan dari program Metaverse ini bisa kita swap ke Porcoin. Jadi Porcoin secara value itu akan terhubung dengan banyak ekosistem di ekosistem Metaverse. Oke, itu adalah bagian dari program dan aset yang sudah kita dapatkan. Dan sampai saat ini, aset dan program tersebut telah membawa manfaat bagi banyak orang.
Semoga ini terus berlanjut dan teman-teman menikmati bisnis ini selamanya. Dan kita mempunyai masa depan untuk terus bertumbuh karena ekosistem ini baru dimulai. Dan yang terpenting, suatu bisnis itu harus menimbulkan kenyamanan. Dan kami telah melihat bahwa Metaverse ini menumbuhkan kenyamanan. Apa aja kenyamanan utama di bisnis Metaverse? Karena setiap pelaku bisnis membutuhkan ini. Alasan pertamanya di Metaverse ini tidak ada beban sistem sama sekali. Tidak ada payout yang tertunda. Detik ini menghasilkan bonus dari matriknya. Detik itu juga masuk ke wallet handphone masing-masing. Jadi tidak ada payout yang sifatnya tertunda. Masuk, keluar langsung. Jadi langsung didistribusikan. Di sini juga tidak ada dalam kategori janji-janji profit yang tidak pasti. Di sini juga tidak ada istilah bubble, dan di sini juga bukan sistem binari yang sifatnya bersambung dan pada akhirnya membentuk piramida sistem. Dan sistem ini juga tidak ada resiko sama sekali, karena pada dasarnya kita membeli program untuk menghasilkan aset, dan sistem ini terputus dan tidak membentuk pola piramida sistem, ya. Dan ini juga tidak bisa di-sniper, ya, atau dibobol sistem ini seperti proyek-proyek pada umumnya itu nggak bisa. Jadi yang jago sniper di dalam bisnis network itu tidak akan pernah bisa menembak atau melakukan perusakan di dalam sistem ini. Jadi cukup aman, tidak ada risiko di dalam sistemnya. Kemudian di sini juga tidak menciptakan beban moral, maksudnya tidak menciptakan rasa bersalah kepada orang lain. Mungkin kita sebagai pelaku bisnis sebelum-sebelumnya pernah mengalami masa-masa sulit, kita eh, ditinggal teman-teman, kita merasa bersalah kepada teman sekolah, tetangga. Karena apa? Karena mengenalkan bisnis yang merugikan mereka. Maka di Metaverse tidak tercipta beban-beban seperti itu. Tidak merusak hubungan juga. Karena bisnis ini adalah bisnis yang transparan, bisnis yang jujur, bisnis yang tidak mungkin berhenti. Bahkan ketika teman-teman menyampaikan informasi bisnis ini kepada orang lain, pada prinsipnya itu menciptakan peluang kepada orang lain dan menemukan jalan mereka untuk mendapatkan bisnis yang bagus, bisnis yang berskala global, bisnis yang real, ya, bisnis yang sudah mengandung unsur teknologi yang cukup aman. Jadi seperti itu yang harus dipahami. Kemudian bisnis juga tidak ada potensi-potensi seperti penipuannya. Jadi tidak ditemukan sama sekali penyebab-penyebab scam. Maka sepakat banyak orang melihat bisnis ini memang anti scam, anti penipuan. Kemudian juga transparan 100%. Jadi bisa dilacak semua di Polygon Scan. Bahkan terkadang itu banyak orang yang ingin mencoba menipu, tapi dia tidak mengerti sehingga penipuannya terkadang terbongkar. Contoh beberapa kasus yang kita alami, banyak orang yang membeli DAI, membeli Matic, setelah ditransfer katanya nggak masuk, tapi setelah kita lacak, ternyata telah dipindahkan ke wallet lain misalnya. Ada juga beberapa kasus di tim luaran sana memanipulasi pendapatan, dapat 2 miliar katanya dalam waktu 1 bulan, tapi setelah kita masuk ke akunnya, dia belum menghasilkan. Jadi tidak bisa bohong di bisnis seperti ini karena sifatnya sangat transparan. Jadi sistem ini memaksa kita untuk menjalankan bisnis dengan kejujuran penuh. Kemudian yang menarik di sini adalah independent business owner. Jadi bisnis sama dengan sistem. Ketika kita memiliki sistem dan sepenuhnya kita dapatkan, maka sebenarnya kita adalah owner untuk bisnis kita sendiri. Secara logika, Lado menemukan sistem bisnis, kemudian sistem tersebut ditanamkan di dalam jaringan Polygon blockchain, dan itu adalah untuk semua orang. Untuk mengakses sistem tersebut atau mendapatkan sistem tersebut, teman-teman harus terhubung kepada orang yang telah memilikinya. Ketika sudah mendapatkan sistem tersebut, ya artinya adalah sistem bisnis kita secara mandiri. Karena kenapa? Sistem tersebut sudah diatur di dalam smart contract yang mana tidak mendistribusikan kepada sekelompok orang, kepada perusahaan tertentu, seperti proyek-proyek pada umumnya. Jadi kalau teman-teman punya sistem matrik dan menghasilkan, itu tidak dibagi ke lado Oktanikop. Bukan seperti itu konsepnya. Nah, maka bisnis ini adalah independent business owner. Kita adalah pemilik dari bisnis ini. Dan hebatnya lagi, Lado bukan hanya membuat sistemnya, sistem bisnis, tapi Lado juga membuat
aset-asetnya atau mendevelop aset-aset untuk ditumbuhkan nilainya. Jadi Lado sudah siapkan semua, ada cryptocurrency-nya, ada NFT-nya, ada platform Web3-nya seperti Metaverse, Marketplace. Lado juga membuat wallet sendiri untuk kita semua. Silakan gunakan dan silakan ciptakan nilainya untuk bisnis masing-masing. Hanya itu yang dilakukan Lado. Nah, Lado nanti akan mendapatkan sebuah sejarah baru bahwa dia telah menjadi pencipta pengembangan DeFi terbesar di dunia dan pastinya dia akan dilirik oleh banyak perusahaan-perusahaan besar untuk bekerja sama. Itulah manfaat dari yang dia dapatkan. Dan untuk saat ini kita mendapatkan manfaat dari bisnis ini walaupun belum sepenuhnya ekosistem ini diluncurkan karena perjalanannya masih panjang. Listing Porosquin yang kita tunggu-tunggu dalam waktu dekat ini, peluncuran program Metaverse yang kita tunggu dalam waktu dekat ini dan terus berlanjut. Oke. Nah, selain dari itu kita harus memahami betul semua orang mempunyai sejarah kelam, trauma masa lalu. Termasuk saya pernah mengalami kerugian besar, ditipu ya dalam hal pengembangan bisnis jaringan. Ada kalanya kita ditipu dari dana yang kita keluarkan. Ada kalanya ditipu dengan harapan. Beberapa orang mungkin pernah membesarkan suatu bisnis jaringan dan berhasil membuat tim yang besar. Tapi di sisi lain ada kalanya seharusnya kita bisa mendapatkan nikmat dari apa yang kita bangun. 6 bulan ternyata situsnya tidak bisa diakses. Dimatikan sistemnya. Jadi apa yang kita lakukan ternyata sia-sia. Maka Metaverse menghasilkan sebuah sistem yang tidak memungkinkan terjadi kesalahan-kesalahan seperti dahulu. Dan di sini kita harus memahami masalah-masalah yang muncul sebelumnya karena apa? Itu ada penyebabnya. Kita ditipu itu ternyata ada penyebabnya, ciri-cirinya. Dan setelah dipelajari, ada 2 poin aja yang harus dipahami. Server data dan sistem terpusat. Ketika server data dan sistem terpusat, itu ada potensi bisnis tersebut akan berhenti, akan merugikan, akan membohongi banyak orang. Tapi di sisi lain tidak semua server data dan sistem terpusat itu adalah project scam. Tapi berdasarkan fakta selama ini itulah yang terjadi. Kenapa kita ditipu? Ya karena server data terpusat. Data terpusat itu gampang dihacker, gampang diintervensi, dimanipulasi, di setting ulang, yang mana terkadang merugikan kita. Sistem terpusat itu sistemnya diatur, bahkan struktur jaringan kita bisa dipindahkan ke mana-mana, dan bahkan sistem terpusat juga bisa melakukan banned akun. Maka sebenarnya ketika kita menjalankan sistem server data dan sistem terpusat, kita tunduk kepada aturan atau kendali di dalam suatu sistem. Siapa yang mengendalikannya? Admin, owner. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, sedangkan Metaverse itu konsepnya adalah desentral, bukan sentral. Tidak ada sistem sentralnya di Metaverse. Sistem dan data Metaverse itu ada di jaringan node komputer seluruh dunia, di jaringan Polygon blockchain yang sifatnya menyebar. Sangat tidak memungkinkan diserang atau diintervensi, dimanipulasi atau dikendalikan. Bahkan Lado Oktanikop ketika dia sudah meluncurkan tekstil matrik di dalam jaringan Polygon blockchain, dia tidak bisa memodifikasi. Dia tidak bisa mengedit, dia tidak bisa melakukan apapun. Artinya ketika program itu sudah diluncurkan di jaringan Polygon blockchain, itu adalah sistem yang bebas, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk pembuatnya. Itulah yang menarik dari sistem yang ada di Metaverse. Oke. Kemudian dana terpusat. Walaupun tidak semua sistem bisnis dana terpusat, faktanya selama ini inilah yang membuat kita merugi. Ketika dana itu ada di pihak ketiga, perusahaan tertentu, wallet individu, rekening individu, maka artinya resikonya dana tersebut dikendalikan sama mereka. Terkadang dimanipulasi dalam hal penipuan, dilarikan, terkadang profit tidak dibayar, dan bonus tidak dibayar. Banyak sekali potensi-potensi dana terpusat. Jangankan sekelas bisnis network, bisnis online, perbankan, perusahaan asuransi, yang jelas semua legalitas gedungnya, itu sering terjadi kasus penipuan, dana dilarikan. Nah, sebagai indikator, jangankan sekelas bisnis network, bisnis online, perusahaan-perusahaan besar,
yang mempunyai konsep sentral dana itu pun banyak kasus terjadi penipuan. Maka Metaverse tidak mengandung unsur konsep yang seperti ini. Semua distribusi hasil dari pengembangan yang kita lakukan didistribusikan detik itu juga ketika itu terjadi. Oke, jadi distribusi langsung atau istilahnya peer-to-peer di Metaverse itu bisa diandalkan karena dananya itu ada di wallet masing-masing. Tidak ada disimpan ke walletnya Ladu Oktanikop dalam hal pemasaran yang kita lakukan. Inilah yang menarik dari Metaverse. Oke, ciri-ciri di atas, ini 2 poin ini, itu tidak ditemukan di Metaverse. Itulah kenapa sepakat banyak negara bahwa bisnis ini adalah bisnis anti penipuan atau anti scam. Ya, scam itu kalau diterjemahkan itu penipuan. Jadi bukan berarti teman-teman menjalankan usaha, menjalankan bisnis terus merugi itu adalah scam, bukan. Itu namanya gagal. Yang scam ini ketika kita merugi, kita ditipu orang, itu namanya scam. Dan kita gagal karena ditipu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan scam. Banyak orang menyalahartikan scam ini sama dengan gagal, bukan, ya. Jadi scam ini berbeda. Scam ini artinya kalau diterjemahkan adalah penipuan. Jadi selama ini kita merugi karena ditipu oleh proyek-proyek yang tujuannya untuk penipuan. Seperti itu yang harus dipahami. Teman-teman, di akhir, di Zoom pre-umum Power Team malam ini, tujuan kami adalah memberi informasi. Di sisi lain, kami juga tujuannya adalah untuk membantu mitra atau orang lain memahami dasar-dasar dari ekosistem Metaverse. Nah, untuk bergabung nantinya, harap teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut kepada pengundangnya. Cara bergabung di Metaverse tidak seperti bisnis sentral. Harus input nomor KTP, nama, alamat lengkap, data-data pribadi lainnya. Enggak seperti itu. Karena ini adalah bisnis desentral berbeda dengan sentral. Artinya lebih gampang untuk bergabung. Teman-teman cukup menyediakan aplikasi terdesentralisasi berupa wallet digital. Wallet digital di blockchain, di aplikasi itu ada banyak. Ya, ada token Pocket, Sepol, kemudian ada juga Trust Wallet, kemudian ada banyak wallet-wallet lain yang bisa digunakan. Tapi kita familiar di sini Trust Wallet itu bisa di-download di Android, di Play Store atau iOS Store. Teman-teman download, kemudian buat walletnya. Jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri. Buat walletnya, nanti ada kode frasanya disimpan dengan aman. Ya, bisa di-print, masukkan ke dalam dokumen di dalam lemari rumahnya. Tujuannya apa? Kalau handphonenya kebakar, hilang, itu bisa dipulihkan dengan kode tersebut. Dan itu hanya kita yang tahu, orang yang membuat wallet. Oke. Nah, ketika kita sudah memiliki wallet, saldonya kan masih kosong. Karena Metaverse ini telah alat transaksinya adalah DAI, stablecoin, dan sedikit matic, beli dulu di toko kripto, Pintu, Indodax, Coinbase, Binance, terserah beli di mana. Kalau nggak bisa beli sendiri, minta bantuan kepada orang yang bisa, upline-nya. Ketika kita sudah punya saldo DAI dan sedikit matic, itu kita sudah bisa melakukan pendaftaran. Caranya, minta koneksi linknya kepada pengundangnya, masuk ke Discover, nanti ikutin aja prosesnya. Sehingga wallet kita ini akan terhubung dengan project Web3-nya Metaverse atau platform bisnis Metaverse ini. Kalau sudah terkoneksi ya tinggal kita mengaktifkan program yang diperlukan. Textile Matrix, Universe Matrix sekian level misalnya. Ketika sudah diaktifkan, nanti bonus dari program Matrix dari sistem tekstilnya ini dapat bonus detik ini misalnya, itu detik itu juga langsung masuk ke wallet handphone masing-masing. Kalau dia sudah masuk ke handphone wallet ini, artinya itu udah punya kita. Kita bisa bebas melakukan apapun. Bisa di swap, misalnya dijadikan Ethereum, misalnya dijadikan BNB, terserah. Dan ingin dijadikan rupiah, ya tinggal dijual di toko kripto, terserah di misalnya di Pintu, nanti kita terimanya rupiah. Nggak bisa jual sendiri, minta tolong kepada upline-nya yang bisa. Sesimpel itu. Nah, jadi kesimpulannya, untuk bergabung di Metaverse itu gampang. Ya, teman-teman hanya menghubungkan aplikasi terdesentralisasi dengan platformnya Metaverse. Jadi di sini bukan sentral bisnis yang harus input-input nama, kota, dan wilayah segala macam. Oke.
Nah, di sini official info, teman-teman, kami menginformasikan bahwa Metaverse ini ada beberapa pengembangan yang terus ditingkatkan. Saat ini kita menunggu peluncuran Metaverse DEX, yang mana di sini kita bisa melakukan transaksi jual beli secara bebas. Tapi di sisi lain saat ini fase pertama peluncuran listing itu sudah terjadi. Artinya teman-teman bisa melakukan penjualan Porcoin di menu Universe Matrix Wallet Inner Balance dan harganya 2,7 ya, $2,78 dan juga bisa melakukan pembelian Porcoin kepada mitra lain. Nah, jadi untuk info dalam hal informasi terbarunya, jual beli Porcoin sudah bisa dilakukan dan untuk pembelian harga level Matrix itu juga sudah bisa menggunakan Porcoin ya untuk program Universe. Jadi kalau teman-teman yang selama ini udah banyak Porcoin-nya dan ingin membeli level Universe yang lebih tinggi itu udah bisa digunakan. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa Porcoin ini seiring berjalan secara keseluruhan akan digunakan di dalam ekosistem. Karakter utama sebuah kripto atau token akan mempunyai nilai ketika fungsionalnya nyata. Sedangkan Meta Porcoin itu secara fundamental kita cukup kuat, komunitasnya besar. Kemudian secara ekosistem, Porcoin ini akan digunakan. Jadi secara fungsional atau tokenomik, utility-nya jelas. Jadi Porcoin ini adalah aset potensial. Jadi diperhatikan bahwa teman-teman juga harus mendapatkan peluang dari aset selain dari program-program yang ada di Matrix. Oke. Teman-teman kesimpulannya, apa itu Metaverse? Metaverse ini cukup gampang dipahami. Ini adalah pemasaran program aset matrix system, program untuk menghasilkan cryptocurrency dan aset-aset lain, yang mana program ini ada di jaringan Polygon blockchain dengan sistem terdesentralisasi. Disiapkan dua jenis program, Tekstil Matrix dan Universe Matrix. Tekstil ada 12 level, Universe Matrix ada 9 level. Program ini bisa dipasarkan kembali dan menghasilkan pendapatan untuk teman-teman semua. Dan sistem ini adalah sistem permanen dan ini adalah mempunyai durasi aktif. Selain dari itu juga, program ini didesain untuk mendistribusikan aset-aset digital. Ada quantum token, Porcoin, NFT, dan banyak lagi. Nah, program ini juga akan terhubung di dalam suatu ekosistem besar, termasuk juga Metaverse, Marketplace, Overreal program, semuanya akan terhubung di dalam suatu ekosistem. Jadi terkoneksi. Inilah yang menarik dari Metaverse, kita sedang membangun sejarah pengembangan besar, yaitu seluruh produk ekosistem. Dan kita terlibat di dalam sejarah ini. Oke, teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia, karena manfaatnya jelas untuk menciptakan peluang baru, untuk menciptakan pemahaman-pemahaman baru dalam dunia cryptocurrency dan blockchain, dan juga bermanfaat untuk negara dari sisi pemasukan pajak. Karena kenapa? Karena setiap aset yang kita dapatkan itu sudah berlaku yang namanya PPH. Kalau kita kaya, banyak duit, banyak dapat DAI di Metaverse, dapat aset, kita perlu uang rupiah untuk menjualnya. Ketika itu dijadikan rupiah, pada saat itulah terjadi yang namanya pembayaran dalam hal PPH-nya. Dan itu sudah berlaku di pintu toko kripto, semuanya sudah melakukan itu. Nah, jadi ada banyak manfaat Metaverse hadir di negara Indonesia. Selain ini adalah revolusi di dalam dunia blockchain, revolusi di dalam dunia network, dan ini mengandung unsur positif untuk dibangun terus-menerus. Teman-teman, kami menyiapkan segalanya. Di YouTube channel Power Team itu ada banyak, ada tutorial, ada strategi pengembangan, pemahaman bisnis, pemahaman blockchain secara keseluruhan. Jadi semuanya sudah kita siapkan. Kami juga menyiapkan saluran edukasi bagi teman-teman nanti yang sudah bergabung. Kepada siapapun nanti bergabungnya, itu tetap akan mendapatkan atau dimasukkan ke dalam saluran edukasi untuk mendekatkan diri secara maksimal di bisnis ini. Kami juga menyiapkan saluran informasi dan saluran pemasaran baik di Facebook, di Telegram, Instagram, semuanya kita bangun dari sekarang dan pastinya itu terus bertumbuh. Harapnya apa yang saya sampaikan menjadikan sebuah manfaat, sebuah solusi untuk mendapatkan sebuah bisnis yang luar biasa. Dan terima kasih dan saya harap
kita bisa berlanjut berdiskusi di sesi tanya jawab setelah ini. Teman-teman bisa menulis di kolom komentar atau di kolom chattingnya atau di raise hand. Klik raise hand, nanti kita bisa berdiskusi langsung. Terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.